Silakan Pak Mustafa. Pak Agus. Kuswoyo. Siap, Su. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Suhu, guru kita bersama, Suhu Muji Santosa, Direktur Muji Santosa Training and Consulting, yang kami hormati Pak Mukhlis dari PBJ Kota Kediri, juga dari manajemen MSTC, yang kita hormati dan kita tunggu. Ini tunggu fatwa dan tausiahnya Cak Mustafa yang pada kesempatan siang sore hari ini akan menjadi narasumber memberikan fatwa tentang BPJS, penerapan dan iuran BPJS pada pengadaan barang jasa. Jadi pada barjasnya ya, Cak. Siap. Dan Bapak Ibu peserta webinar di kelas khusus MSTC yang kami hormati dimanapun Bapak Ibu berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada siang sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara webinar yang diselenggarakan oleh Muji Santosa Training and Consulting. Baik Bapak Ibu, seperti biasa akan kami sampaikan terlebih dahulu aturan atau tata cara webinar pada kesempatan kali ini. Narasumber adalah Pak Mustafa, beliau dulu jabatan terakhir di UKPBJ Pemprov Jawa Timur dan sekarang menjadi Master Trainer BNSP. Kalau sering keluar kemana-mana ya ketemunya beliau. Paling gampang ditemui tapi sulit untuk diajak ketemu. Gampang tapi sulit. Harus booking 1 bulan dulu. Webinar akan dilaksanakan selama 90 menit, terbagi menjadi 2 sesi. 45 menit pertama adalah penyampaian materi dari narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator dengan waktu 45 menit. Peserta yang mengajukan pertanyaan silakan klik tombol raise hand. Itu adanya di reaction atau bisa di lainnya nanti sesuai dengan perangkatnya Bapak Ibu. Dan yang kami utamakan adalah yang raise hand, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada sinyal-sinyal yang agak susah, Bapak Ibu silakan bisa chat untuk pertanyaan dimasukkan di chat Zoom. Kalau memungkinkan nanti akan kami baca, tapi tidak menjanjikan ya, karena kita fokusnya di raise hand. Kemudian post test dan daftar hadir nanti akan disampaikan di chat Zoom linknya. Paling lambat pengisian post test adalah 10 menit setelah berakhir kegiatan, dan sertifikat paling cepat bisa di-download 2 kali 24 jam setelah kegiatan selesai. Linknya ada di chat Zoom atau nanti di chat di grup masing-masing. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga webinar pada siang sore hari ini diberi kelancaran, kemudahan, dan dihindarkan atau paling tidak diminimalkan untuk trouble-trouble-nya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa disilakan. Selesai, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, langsung saja. Sudah jam 2 lebih 6 menit di perangkat kami. Waktu sebenarnya kami serahkan ke Cak Mustafa. Silakan Cak Mus dengan peserta 31. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Cak Kuswoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu, dan salam pengadaan. Oke. Yang saya hormati
Bapak Muji Santosa selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting. Yang saya hormati pula Pak Muklis Isnaini, beliau dari bagian Kabak PBJ di Pemkot Kediri selaku tim Muji Santosa Training and Consulting. Yang saya hormati pula Cak Kuswoyo yang kebetulan pada siang hari ini memandu jalannya acara pada siang hari ini, yaitu sebagai moderator, serta sahabat-sahabat pengadaan, sahabat pelaku pengadaan, peserta webinar pada siang hari ini, dimanapun berada, salam hormat, salam bahagia selalu di hari libur, masih menyempatkan diri ya Cak Gus ya, ikut berdiskusi bersama masih terkait dengan PBJ. Oke, baik, mohon izin share screen. Bisa terlihat Cak Gus? Oke, sudah. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada siang sampai sore hari nanti saya diamani oleh Bapak Muji Santosa untuk menyampaikan atau berbagi tentang BPJS, jadi penerapan dan iuran BPJS pada pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, kita belajar bersama lah. Saya bukan narasumber ya Cak Gus ya, tapi sebagai pembuka diskusi Master lah. trainer ya. Sebagai pembuka diskusi, oke Bapak Ibu. Nah, ini barangkali ada yang belum kenal, ini saya Cak Mustafa. Di sini ada nomor WA saya, silahkan kalau ingin chat-chat, berdiskusi atau sapa-sapa lah gitu. Silahkan gitu Pak Bung Ibaran. Tapi kalau pas tidak direspon, mungkin saya sedang ngobrol sama Cak Gus atau sedang ludrukan ya Cak Gus ya. Oke, mohon maaf, barangkali ada yang chat, kok responnya lama, mungkin berarti saya masih ludrukan. Tapi kalau malam pasti saya respon. Oke. Ini sekilas tentang saya, nggak usah saya jelaskan nih Cak Gus ya, kalau wis paham lah ya, wis kenal ya. Oke, nah berbicara tentang BPJS Bapak Ibu, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Terus ditindaklanjuti juga dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang cakupannya meliputi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ada aturan turunannya Bapak Ibu, yaitu PP nomor 44 tahun 2015 yang telah diubah dengan PP nomor 282 tahun 2019 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja atau yang kita kenal JKK dan jaminan kematian atau JKM. Ada pula PP nomor 45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun dan PP nomor 46 tahun 2015 jungto PP 60 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua. Nah, terus petunjuk teknisnya di samping ada Perpres, yaitu Perpres 106 tahun 2013 tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial, juga ada Permenaker nomor 5, Permenaker nomor 5 tahun 2015. Dan terkait pekerja migran itu diatur dengan undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 dan aturan turunannya yaitu Permenaker nomor 18 tahun 2018. Nah, kita fokus di sini ya Bapak Ibu. Pada siang hari ini kita fokus di PP 44 tahun 2015 dan PP 82 tahun 2019 gitu. Perubahannya yaitu membahas tentang JKK dan JKM. Tentu tidak terlepas juga nanti ada PP nomor 46 kalau itu bukan pekerjaan konstruksi. Oke, baik. Nah, sebagaimana diatur Bapak Ibu di pasal 1 di PP nomor 44 tahun 2015, yaitu apa sih yang dimaksud jaminan kecelakaan kerja? Yaitu manfaat berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Sedangkan jaminan kematian yaitu manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta mengalami atau meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Karena kalau meninggal akibat kecelakaan kerja diatur tersendiri di sini, santunannya berapa dan seterusnya. Kalau
memang meninggal bukan kecelakaan kerja, diatur tersendiri di jaminan kematian karena iurannya juga sendiri-sendiri. Oke. Masih di pasal 1, Pak Bu. Apa sih yang dimaksud pekerja? Yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan siapa peserta program BPJS itu? Yaitu adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Itu ya. Jadi peserta pekerja dari asing yang lebih 6 bulan bekerja di Indonesia wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS oleh pemberi kerjanya. Apa sih yang dimaksud pemberi kerja? Adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Nah, sedangkan di pasal 66 ini khusus tentang usaha di bidang jakon, nih Bapak Ibu. Pemberi kerja yang dimaksud di pasal 66 yaitu selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil, dan mikro yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan JKM sesuai penahapan kepesertaan yang diatur di Perpres. Nah, di pekerjaan konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya pada program JKK dan JKM. Itu nggih. Jadi sedikit berbeda dengan selain jasa konstruksi. Nah, ada Permenaker Tran Pak Bu nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Karena yang mendapatkan delegasi terkait aturan-aturan ketenagakerjaan di Republik Indonesia yaitu Menteri Ketenagakerjaan. Nah, di pasal 3-nya Pak Bu, berbunyi seperti ini. Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerja sebagai peserta dalam program JKK, program JKM, dan program JHT pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan mengisi formulir sebagai berikut, yaitu pendaftaran pemberi kerja. Pemberi kerja itu juga ada datanya, pekerjanya juga didata, beserta rincian iuran pekerja. Artinya, kalau kita tadi pasal 66 di pekerjaan konstruksi, kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya pada program JKK dan JKM. Namun, selain jasa konstruksi, ternyata Pak Bu, di pasal 3-nya, itu wajib mendaftarkan pekerjanya ke dalam program JKK, JKM, dan JHT. Ada 3 program kewajibannya. Oke, di pasal 66 ayat 1 tadi kita sudah jabarkan bahwa di pemberi kerja jasa konstruksi wajib mendaftarkan ke dalam program JKK dan JKM pekerjanya. Sedangkan di pasal 66 ayat 2 dan ayat 3 Pak Bu, jika pemberi kerja sebagai pelaksana proyek, berarti dia dirinya sendiri yang pelaksana proyek, maka pendaftaran dilakukan oleh pemberi kerja. Jadi saya misalkan sedang punya proyek konstruksi misalkan untuk milik saya sendiri, nah, maka saya wajib mendaftarkan pesertanya sebagai peserta BPJS. Nah, jika pemberi kerja menyerahkan pekerjaannya kepada penyedia jasa konstruksi, maka pendaftaran dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi. Jadi kalau proyeknya itu tidak melalui penyedia, maka dia yang wajib mendaftarkan pekerjanya. Tapi kalau proyek itu didelegasikan atau pekerjaannya diserahkan kepada penyedia jasa konstruksi, maka pendaftarannya dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi. Nah, sedangkan di pasal 73, Bapak Ibu, pengguna jasa konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan iuran JKK dan JKM pada dokumen lelang. Istilahnya masih dokumen lelang ya Pak Bu. Saya ngutip bahasa aslinya ya. Sekarang kan dokumen tender ya. Nah, penyedia jasa konstruksi wajib memperhitungkan iuran JKK dan JKM pada saat penawaran pekerjaan. Maka peserta tender itu pada saat menawarkan pekerjaan konstruksi di biaya umumnya sudah memperhitungkan sebetulnya JKK dan JKM. Maka ya Cak Guswoyo, apabila ada penyedia jasa konstruksi kok
biaya umumnya dinolkan, kita pertanyakan sebetulnya. Karena ada kewajiban memperhitungkan JKK dan JKM pada saat penawaran pekerjaan. Oke. Nah, di PP 15 di pasal 56, apa sih manfaat JKK dan JKM? Bagi peserta harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi diberikan sesuai ketentuan. Nah, ada Perpres ya Pak Bu ya, Permenaker nomor 5 tahun 2021. Penahapannya atau tahap kepesertaan itu seperti apa sih? Setiap kontraktor induk maupun subkontraktor yang melaksanakan proyek jasa konstruksi dan pekerjaan borongan lainnya wajib mempertanggungjawabkan semua tenaga kerja, baik itu borongan, harian lepas, dan musiman yang bekerja pada proyek tersebut ke dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Adapun proyek-proyek tersebut meliputi proyek-proyek APBD, atas dana internasional, proyek-proyek APBN termasuk proyek-proyek swasta dan lain-lain. Oke. Nah, kalau kita simpulkan skemakan seperti ini ya Pak Bu. Selain jasa konstruksi, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya kepada program BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua. Nah, sedangkan di jasa konstruksi, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, diatur di pasal 6 dan pasal 66. Oke, nah ruang lingkup kecelakaan kerja itu seperti apa sih? Nah, pekerja itu mulai perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dari rumah menuju tempat kerja, selama di lokasi pekerjaan dan dalam perjalanan kembali pulang ke rumah, termasuk apabila dinas keluar, baik itu dari rumah ke tempat dinas luar atau kembali lagi ke rumah, atau jika dinas luarnya berangkat dari kantor, perjalanan dari kantor menuju tempat dinas luar, lokasi dinas luar, sampai kembali lagi ke kantor, itu dijamin Pak Bu oleh jaminan kecelakaan kerja. Artinya sampai perjalanan, artinya mulai dari rumah ke kantor. Tapi Pak Bu jangan lupa, nanti ada dokter pemeriksa BPJS, Pak Bu. Jadi yang akan memeriksa apa betul kecelakaannya itu betul-betul di lokasi perjalanan menuju kantor dan kembali ke rumah. Artinya perjalanan normalnya, Pak Bu. Tapi kalau ternyata di perjalanan normal ini selamat, dilalah ya Cak Kuswoyo ya. Dari kantor dia pulang, mampir dulu lah ke pantai di Kabupaten Batang, misal ya, mampir di pantai. Nah ini kan bukan perjalanan ke rumah Pak Bu, perjalanan ke pantai. Nah itu tidak dijamin Pak Bu jika terjadi kecelakaan, bukan perjalanan normalnya kembali ke rumah. Demikian juga kalau dari kantor dinas luar, perjalanan normalnya misalkan ke Kabupaten Kediri, lewat tol Kertosono, turun Kertosono menuju ke kota Kediri. Nah ternyata pulang dari kota Kediri, tidak langsung pulang lagi ke kantor atau ke rumah. Ternyata masih ngelencer mampir ke Gunung Kelut misalnya. Terjadi kecelakaannya di Gunung Kelut itu tidak termasuk yang dijamin. Artinya yang dijamin kecelakaan kerja di jalan pun yang normal perjalanan yang seharusnya. Itu nih Pak Bung. Tapi kalau masih mampir-mampir terjadi kecelakaannya di mampirnya tadi itu tidak termasuk yang dijamin. Seperti itu nih Pak Bung. Maka sebetulnya jaminannya luas mulai perjalanan ke kantor sampai dia bekerja di kantor. Sampai perjalanan kembali lagi di rumah. Itu dijamin Pak Boy apabila terjadi kecelakaan kerja. Seperti itu nggih, walaupun dinas luar juga begitu. Oke. Nah, bentar kok ketutup. Oke, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pak Bu. Jika di pemerintah daerah nggih, mendaftarkan bagi non ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan pada jaminan kematian. Sedangkan yang memiliki anggaran mampu, memiliki anggaran berlebih, Pak Bu, bisa dimungkinkan mendaftarkan di jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Itu diatur tersendiri juga dengan Permendagri, Pak Bu, kalau di pemerintah daerah. Oke, nah bagaimana sih iurannya? Iurannya seperti ini, Pak Bu. Ini saya asumsikan
uang muka atau gajinya itu berdasarkan UMK Kota Surabaya tahun 2023 nggih. Kebetulan UMK Kota Surabaya di tahun 2023 sebesar Rp4.525.479. Nah, besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% dari gaji yang diterima. Maka asumsinya kalau gajinya 4.525.479, maka 0,24-nya adalah Rp10.861.000,15. Nah, ini dijamin ditanggung seluruhnya oleh pemberi kerja. Maka jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, siapa yang nanggung? Pemberi kerja. Pekerja tidak ada kewajiban sama sekali untuk membayarnya. Seluruhnya ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, kalau di jaminan kematian, Pak Bu, 0,30% dari gaji yang diterima, yaitu sebesar Rp13.576,44. Nah, jika di jaminan hari tua, Pak Bu, seperti yang non jasa konstruksi tadi kan ada jaminan hari tua, itu besaran iurannya 5,7%. Yang 3,7% dari gaji yang diterima ditanggung oleh pemberi kerja, yaitu Rp167.442,72. Sedangkan 2%-nya ditanggung oleh pekerja, 2% dari gaji yang diterima, yaitu Rp90.509,58. Kalau kita total, untuk JHT, jika dengan gaji yang diterima Rp4.525.479, yaitu sebesar Rp257.952,30. Nah, sedangkan jaminan pensiun sebesar 3%, yang 2% ditanggung oleh pemberi kerja, yang 1% ditanggung oleh pihak pekerja, yaitu dibebankan pada gaji yang diterima. Maka kalau diasumsikan 2%-nya Rp90.509,58, sedangkannya ditanggung oleh pemberi kerja jika diikutkan ke dalam jaminan pensiun, yaitu Rp45.254,79. Totalnya Rp135.764,37. Nah, ini ada instruksi Presiden, ada Permendagri, keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang jaminan kecelakaan dan jaminan kematian yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Sudah diatur di sana, nggih Pak Agung. Oke. Nah, apa sih manfaat yang diperoleh jika mengikuti jaminan kecelakaan kerja? Yaitu perlindungan atas risiko kecelakaan kerja, mulai dari berangkat, pulang, di tempat kerja, termasuk perjalanan dinas sampai kembali lagi pulang, itu ditanggung semua. Nggih. Manfaatnya antara lain perawatan tanpa batas biaya atau unlimited, nggih, sesuai kebutuhan medis. Nah, santunan tidak mampu bekerja jika ternyata pada saat mengalami kecelakaan kerja peserta tersebut tidak mampu bekerja, maka mendapatkan santunan sebesar 100% dari upah yang diterima. Dan itu selama 12 bulan pertama. Sedangkan bulan berikutnya mendapatkan santunan 50% dari upah. Nah, untuk santunan kematian sebesar 48 kali upah yang diterima, ditambah biaya pemakaman Rp10 juta. Nah, santunan cacat maksimal 56 kali upah yang diterima, santunan apabila peserta mengalami cacat. Sedangkan di jaminan kecelakaan kerja juga ada manfaat beasiswa. Kalau di total yaitu sebanyak 174 juta hanya untuk 2 orang anak yang ditanggung, dijamin gitu Pak Bu. Nah, sedangkan home care maksimal 20 juta atau selama 1 tahun. Oke. Termasuk program kembali bekerja. Oke. Nah, kalau kita rinci jika mengalami kecelakaan kerja, nggih Pak Agung, nggih. Peserta mengalami kecelakaan kerja, mulai dari tempat kerja, tempat kecelakaan kerja sampai dibawa ke tempat perawatan, misalnya misal di salah satu mungkin kecelakaannya di Kabupaten Batang ya Cak Gus, diangkut ke tempat perawatan. Itu mendapatkan santunan, Mbak Bu. Maksimal kalau darat, perjalanan darat, mendapatkan uang Rp5 juta.
Kalau lewat laut maksimal 2 juta rupiah, sedangkan jika lewat udara 10 juta rupiah. Dibuktikan dengan bukti pembayaran. Ini maksimal biaya-biaya ini. Misal ternyata lewat udara, biayanya hanya menghabiskan 7,5 juta berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan. Maka dia mendapatkan 7,5 juta. Hanya maksimal 10 juta. Nah, jika terjadi kecelakaan, Mbak Bu, mendapatkan biaya perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan atau unlimited. Nah, apabila ternyata sementara tidak mampu bekerja atau STMP, santunannya 6 bulan pertama 100% dari upah. 6 bulan kedua, santunannya 100% dari upah. Sedangkan seterusnya 50% dari upah. Tiap 6 bulan awal, Pak Bu. Nah, ternyata jika mengalami cacat, ternyata cacat peserta tersebut, maka jika cacat fungsi, tidak berfungsi semua, Mbak Bu, maka prosentase kurang fungsi dikali prosentase tabel, ada tabelnya, Mbak Bu, dikali 80 kali bulan upah. Itu, sedangkan jika cacat sebagian anatomis, misalkan dari sebagian tubuh kita tidak berfungsi, maka mendapatkan santunan 70% dikali 80% kali bulan upah. Tapi jika dia cacat tetap, cacat total, tetap, kan, maka mendapatkan 70% kali 80 upah. Ditambah santunan berkala, yaitu sebesar 500.000 dikali 24 bulan. Atau sekaligus bisa dibayarkan sebesar 12 juta. Di samping itu juga mendapatkan beasiswa untuk anaknya. Kalian sudah dirinci, ada di mana? Diatur di Permenaker, Pak Bu, nomor 5 tahun 2021, yaitu untuk anak TK sampai dengan 1,5 juta per anak per tahun, maksimal 8 tahun. Untuk anak yang sekolah di SMP mendapatkan santunan 2 juta per anak per tahun, maksimal 3 tahun. Sedangkan untuk yang SMA, yaitu sebesar 3 juta per anak per tahun, maksimal 3 tahun. Dihitung, Pak Bu. Nah, sedangkan di jaminan kematian, manfaatnya antara lain yaitu uang tunai yang diberikan kepada ahli waris. Ketika peserta meninggal dunia, bukan akibat kecelakaan kerja. Karena beda, Pak Bu, meninggal dunia akibat kecelakaan kerja ada hitungannya sendiri. Di jaminan kematian juga dia dapat manfaat juga, yaitu santunan kematian. 24 bulan santunan berkala beserta biaya pemakaman. Total kemanfaatannya yaitu 42 juta rupiah. Termasuk manfaat beasiswa untuk anaknya maksimal 2 orang anak sebesar 174 juta rupiah. Nah, kalau dirinci seperti ini, Pak, program ini memberikan manfaat kepada keluarga pekerja seperti santunan kematian sebesar 20 juta. Santunan berkala 12 juta. Juga biaya pemakaman 10 juta, juga beasiswa sama seperti yang tadi saya uraikan di atas. Oke. Di pekerjaan konstruksi atau jasa konstruksi, Pak Bu, apa sih yang dimaksud jasa konstruksi? Adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan konsultan pengawas pekerjaan konstruksi. Meliputi apa saja sih? Bekerja pada organisasi proyek, itu juga tenaga konsultan, tenaga ahli, dan tenaga pendukung. Itu wajib didaftarkan, Pak Bu, di dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan program jaminan kematian. Termasuk pekerja borongan dan atau harian lepas. Juga pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Termasuk pekerja magang atau siswa kerja praktek. Semuanya merupakan peserta jasa konstruksi, peserta Jamsostek di pekerjaan jasa konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah ini uraian tentang apa sih yang dimaksud pekerjaan konstruksi. Rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan bangunan dan bentuk fisik lainnya. Termasuk di konsultan, Pak Bu, standar remunerasi itu di dalamnya ternyata sudah termasuk asuransi. Maka pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjaan tersebut ke dalam program
jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian jika di jasa konstruksi. Nah, ternyata kalau kita bedah, Pak Bu, Permen PUPR nomor 1 tahun 2023, yaitu tentang pedoman penyusunan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum, bidang PUPR, ternyata pada saat menghitung biaya umum atau overhead dan keuntungan, salah satu komponennya sudah memperhitungkan biaya asuransi di luar SMKK. Sebagaimana kita tahu kan, ada Permen PUPR nomor 10 tahun 2021, ternyata biaya asuransi yang ada di SMKK yaitu CAR kan ya, Contractual on All Risk, termasuk asuransi pengiriman peralatan. Nah, kalau itu dibiayai yang tidak termasuk di sana, maka JKK dan JKM sudah termasuk di dalam biaya umum di pekerjaan konstruksi. Oke, nah bagaimana sih hitung-hitungannya? Hitung-hitungan besarnya iuran, Pak Bu, di pekerjaan konstruksi ini menganut ke Permenaker nomor 5 tahun 2021, Pak Bu. Ternyata seperti ini kalau saya tak bikin skema seperti ini ya, Cak Agus. Aslinya kan ada pasal yang mengatur tentang ini. Kalau di program jaminan kecelakaan kerja, Pak Bu, jika upahnya tercantum dan diketahui di dalam kontraknya, Pak Bu. Di kontrak ini pekerja-pekerjanya siapa saja itu sudah muncul di kontrak si A, si B, si C dan seterusnya beserta upah-upahnya, Pak Bu. Maka pembayarannya adalah 1,74% dari upah sebulan. Nah, jika dalam hal komponen upah pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum di dalam kontrak nih Pak Bu, misalkan borongan juga, borongan kita kan tidak ngitung pekerjanya ada berapa orang, siapa saja yang bekerja kan kita tidak tahu ya. Pekerjaan konstruksi sendiri kan begitu ya, Cak Agus Woyo ya. Kita tidak tahu siapa saja yang bekerja. Pak Cak Agus, suara saya normal dah? Normal, Cak, aman, Cak. Ini aku tiba ngecepret gak kerungu. Normal ya. Nah, ternyata kalau upahnya tidak tercantum dan tidak ketahui di dalam kontrak, berdasarkan nilai kontrak, Pak Bu. Nah, untuk pekerjaan konstruksi yang nilai kontraknya sampai dengan 100 juta, maka biaya iuran JKK-nya 0,21% dari nilai kontrak. Itu Pak Bu. Langsung dihitung dari nilai kontrak. Nah, untuk yang nilai kontrak di atas 100 juta sampai 500 juta, ketentuan yang di huruf A yaitu 0,21% ditambah 0,17% dari nilai kontrak. Demikian juga seterusnya nilai kontrak di atas 500 sampai 1 M. Maka ketentuan di huruf B ditambah 0,13%. Demikian juga jika kontraknya di atas 1 M sampai 5 M. Ketentuan yang di huruf C ditambah lagi 0,11%. Jadi ini kurang satu ini Cak Gus ketikan saya. Asli ini 0,21%. Ditambah 0,17%. Ditambah 0,13%. Barulah ditambah lagi 0,11%. Mohon maaf saya salah ketik ini ya. Maklum ya Cak Gus. Termasuk yang E ya Cak? Kurang ya Cak? Ya, termasuk yang E berarti. Yang E berarti harusnya 0,21%. Ditambah 0,17%. Ditambah 0,13%, ditambah 0,11%, barulah ditambah lagi 0,09% dari nilai kontrak. Di total semua dikalikan nilai kontrak. Itulah iuran wajib yang harus ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, bagaimana dengan jaminan kematian? Kalau upahnya tercantum, nama-namanya tercantum, upahnya masing-masing diketahui, maka langsung 0,30% dari upah sebulan dari masing-masing pekerjanya. Tapi apabila dalam hal upah pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum di kontrak, maka ngitungnya 0,03% dari nilai kontrak. Demikian juga di atas 100 juta sampai 500 juta. Ketentuan di huruf A ditambah 0,02%. Jika kontraknya di atas 500 juta sampai 1 M. Ketentuan di huruf B ditambah lagi 0,02%. Demikian juga kalau kontraknya di atas 1 miliar sampai 5 miliar, maka ketentuan di huruf C ditambah 0,01%. Sampai dengan huruf E ya Pak Bu, kolom E maksimal di atas 5 miliar. Jika kontrak di atas 5 miliar, maka ketentuan yang di huruf D
ditambah lagi 0,01% dari nilai kontrak. Seperti itu Pak Bu di pekerjaan jasa konstruksi, besarnya iuran yang harus ditanggung oleh pemberi kerja. Oke, nah ini kita cuplikkan sedikit, ada SE PUPR nomor 4 tahun 2022 tentang tertib pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi dalam rangka menjamin keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja konstruksi, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf B, yaitu perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi dituangkan oleh penyedia dalam dokumen RKK. Terus yang kedua, penyedia dan subpenyedia bertanggung jawab untuk mengikut sertakan tenaga kerja konstruksi sebagai peserta aktif pada program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja. Maka kewajibannya di mana? Yaitu ada 2 program kalau di sektor pekerjaan konstruksi, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kadang-kadang ini lalai ya Cak Gus ya, lupa enggak dihitung ya, padahal ada kewajiban itu kan ya. Oke. Nah ini kalau saya kutip ya Pak Bu, ada di SSUK nih. Ternyata di SSUK jasa konstruksi itu sudah muncul Pak Bu. Ini saya kutip nih, perlindungan tenaga kerja. Ini baik di pekerjaan konstruksi maupun konsultan konstruksi nih. Di klausul 44 ini Pak Bu, ada di 44.1 ternyata. Penyedia dan subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikut sertakan personilnya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu BPJS Ketenagakerjaan, serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Maka kalau dikembalikan ke peraturan perundang-undangan, maka menggunakan Permenaker nomor 5 tahun 2021. Juga PP nomor 44 tahun 2015 yang telah diubah dengan PP nomor 82, kan itu nggih, tahun 2018. Ternyata ada kewajiban BPJS, Pak Bu. Demikian juga jika di pengadaan non jasa konstruksi. Itu juga sudah diatur penanggungan risiko. Jadi penyedia berkewajiban untuk melindungi dan seterusnya. Salah satu apa yang harus dilindungi? Yaitu apabila terjadi cedera tubuh, sakit, atau kematian personil, dan atau kehilangan atau kerusakan harta benda. Ternyata sudah ada di SSUK kewajiban itu, Pak Bu. Maka kembali ke ketentuan, jika non jasa konstruksi ada 3 yang harus dijaminkan oleh pemberi kerja, yaitu JKK, JKM, dan JHT. Nah, ternyata kalau di pengadaan jasa lainnya juga sudah muncul, Pak Bu, di SSUK-nya, yaitu asuransi khusus dari pihak ketiga. Kan itu nggih. Semua barang peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, maka pekerjanya menjadi kewajiban pemberi kerja, kan gitu nggih. Ternyata sudah muncul di SSUK. Dan kita lupa baca ya Cak Gus ya. Lupa baca atau pura-pura enggak baca Cak Gus. Cak Soyo, dengar saya. Oh, sok sibuk Cak. Nah, ini saya contohkan ya Pak Bu. Ini pada saat saya mendampingi salah satu OPD, bagaimana sih menghitung HPS untuk pekerjaan jasa lainnya. Pada saat itu ini pekerjaan cleaning ya Pak Bu yang saya dampingi. Maka pada saat mendampingi, contoh untuk pengawas, 2 orang kali 12 bulan. Harga satuannya 5.454.678. PPN kan 11% gitu. Nah, angka ini Pak Bu, kalau dijumlah, ketemulah 24 kali gaji yang harus diterima, itu sudah termasuk Pak Bu. Ternyata sudah termasuk gaji sebesar 5.025.500 per bulan per orang. BPJS Kesehatan 201.020 rupiah per orang per bulan. Dan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi JKK, JKM, dan JHT sebesar Rp228.158 per orang per bulan. Angka ini dari mana? Nah, perhitungannya seperti ini, Pak Bu. Ketok, Cak Gus? Cak Gus. Enggak, tak khawatir buat tinggal ngopi soalnya.
angka tadi dari mana sih Gaji. 5.454.678 seperti ini Pak Bu. Sudah termasuk gaji pokok, ditambah lagi BPJS Kesehatan yang 5%. Kalau BPJS Kesehatan itu 5% ya Pak Bu. 4 dari gaji atau upah, 4%-nya ditanggung oleh penyedia, 1% ditanggung oleh penyedia. Cuman kalau di pekerjaan kita kan yang wajib yang JKK-nya, cuman karena waktu itu anggarannya cukup, salah satu OPD yang kami dampingin, tidak masalah Pak Mustafa. Oke, jaminan kesehatan kita tambahkan juga. Nah, maka tiap orang kalau pengawas itu mendapatkan gaji 5 juta 25.500, maka iuran wajib untuk jaminan kesehatan yaitu sebesar 201.020 rupiah. Terus jaminan kecelakaan kerja, yaitu sudah ada hitungan seperti ini, 0,54. 0,54 ini kita ambil dari risiko yang rendah ya Pak Bu. Kalau berdasarkan PP nomor 82 tahun 2018 itu Pak Bu, ada risiko rendah. Risiko sangat rendah, risiko rendah, risiko tinggi, dan risiko sangat tinggi. Ada 4 klaster risiko itu kalau berdasarkan PP nomor 82 tahun 2018. Nah, kami ambil yang rendah waktu itu. Karena pekerjanya bekerja di ketinggian, yaitu membersihkan pakai scaffolding yang 14 set di rangkai ke atas. Karena ruang utama di salah satu gedung itu harus pakai scaffolding membersihkannya. Maka itu berisiko. Maka kita ambil yang berisiko waktu itu rendah, yaitu besarannya 0,54%, maka 24.438. Nah, jaminan kematiannya yaitu 23%. 23% ditambah 0,3% dari gaji yang dibayarkan. Sedangkan 2%-nya yaitu ditanggung oleh penyedia sebesar 13.577 rupiah. Sedangkan jaminan hari tua yaitu sebesar 5,7%, yang 3,7% ditanggung penyedia, yang 2% ditanggung oleh pekerja. Ketemulah 167.000. Maka di total 205.458. Maka kita tuangkan ke sini, Bapak. Nah ini tidak termasuk dikompetisikan. Jadi angkanya ini maka tidak termasuk dikompetisikan. Karena di speknya harus dibayarkan sebesar gaji yaitu 5.025.500. Termasuk ada kewajiban membayarkan iuran BPJS, termasuk juga biaya cleaning. Seperti itu nih Pak Bu. Ini contoh saja pada saat saya membantu menghitungkan untuk HPS di pekerjaan jasa lainnya, yaitu pekerjaan cleaning service di salah satu OPD di Provinsi Jawa Timur. Oke, nah ternyata saya sudah nunjuk semua peserta, Cak Gus. Tanda kalau paparan materi saya sudah selesai. Kayaknya pas ya Pak Gus ya? 45 menit ya? Pas, susuk. Oke, susuk malah. Saya kembalikan baru kepada 39. Oke, saya kembalikan kepada moderator dilanjutkan diskusi. Oke, terima kasih. Saya stop share ya, Cak Gus ya? Siap. Oke, Bapak Ibu, demikian tadi materi yang disampaikan oleh Abah Suhu Cak Mustafa terkait BPJS dalam konstruksi. Meskipun sedikit tadi nyinggung yang di Pemda ya, yang non ASN atau yang honorer. Baik, Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya, klik tombol raise hand. Ini sudah ada Pak Beni Ihsan. Silakan Pak Beni. Dari mana Pak Beni? Suaranya enggak terdengar ya, Pak Beni ya? Suaranya nggak keluar Pak Beni? Cak Gus, boleh mbak ngopi ya? Narasumber kan manusia, Cak Gus. Ngece, sampean. Suaranya nggak keluar Pak Beni? Sudah unmute tapi belum keluar suaranya. Ya kayaknya gangguan audio itu Pak Beni. Bentar. Coba diganti unmute pakai lagi. headphone. Pakai headset barangkali ya Cak Gus ya. Oh. Atau gak ganti laptop ya Cak Gus ya. Di komputer. Ngenteni kiriman kon sampean, Cak. Ya sambil nunggu Pak Beni ini ada yang tanya ini. Ya. Di chat. Oke. Yang pertama Suhu ini tadi tanya.
BPJS apakah termasuk dalam overhead atau item tersendiri? Gimana, Cak? Masuk ya, Cak? Oke, tadi kan saya tunjukkan ya Cak Gus ya, nggak apa-apa share lagi. Kan tadi sudah saya tunjukkan, kita tahu ada Permen PUPR nomor 1 tahun 2023, yaitu pedoman penyusunan HSP kan ya Cak Gus ya. Nah ini saya kutip dari lampiran 1 ya Pak, bukan ada lampiran 1, 2, 3, 4 kan itu ya. Nah ternyata pada saat PPK menghitung biaya umum dan keuntungan di HPS-nya Pak Bu, sudah harus memperhitungkan biaya asuransi. Ternyata yang masuk biaya overhead itu ini Pak Bu di pekerjaan konstruksi, biaya kantor pusat yang bukan dari biaya pengadaan, biaya upah pegawai kantor lapangan, biaya manajemen, bunga bank, jaminan bank, biaya pelatihan training di luar SMKK, biaya akuntansi dan auditing, biaya registrasi dan perizinan lainnya di luar SMKK, biaya periklanan, humas dan promosi, biaya pengobatan pegawai pusat dan lapangan, kan gitu ya, Cak Gus ya. Biaya traveling dan rapat. Nah, ternyata biaya asuransi itu masuk Pak Bu di biaya umum, maka harus diperhitungkan. Maka kalau pekerja itu ternyata ada 50 orang, maka konsultan, kontraktor melalui konsultannya kan gitu, sudah menghitung biaya asuransi. Kan AHSP itu pembentuknya kan ya Cak Gus ya. Ada 3 komponen kan ya, upah tenaga kerja, material dan peralatan kan gitu ya. Maka jika di sana upah itu adalah mandor, kepala tukang, dan pekerja, kan sudah muncul ya Cak Gus, 0,0 sekian orang hari kan itu ya, dikali upah per hari berapa. Nah ternyata berdasarkan ada di Permenaker nomor 5 tahun 2021, untuk menentukan upah per hari pada saat ngitung iuran, jika dibayar upah per hari katakanlah 100.000 lah untuk kuliah atau pekerja ya Cak Gus, itu pengalinya adalah 25 hari Pak Bu, untuk memperoleh angka per bulan adalah dikali 25 hari. Maka untuk JKK-nya, misal kecelakaan kerja yang kita ambil risikonya risiko rendah yaitu 0,54%, maka iurannya bagi si A yang bersangkutan 0,54% dikali 2.500.000. Seperti itu. Ini sudah termasuk nggih, sudah masuk biaya umum. Tapi asuransi yang di luar SMKK ya, kalau kita lihat Permen PUPR 10 tahun 2021 yang di part 12 atau lampiran 11-nya itu, perhitungan komponen yang ada di sana asuransinya adalah contractual on risk dan asuransi. Serta perizinan asuransi pengiriman alat yang ternyata yang masuk di sana. Maka asuransi di luar SMKK ya asuransi tenaga kerja di pekerjaan konstruksi ya, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Mungkin itu bisa menjawab ya Cak Gus ya. Mudah-mudahan. Ya. Bagaimana Su? Yang tanya Su. Barangkali Pak Muji nambahi. Oke, sementara oke dulu lah. Ya. Jadi lanjut ke Pak Beni lagi, kembali ke Pak Beni. Silakan Pak Beni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran jelas Pak suara saya? Sangat jelas banget. Baik. Dari mana Pak Beni? Saya dari Kabupaten Sumbawa ini. Jadi ingin minta penyegaran sedikit nih terkait yang pertama, mungkin langsung saja. Penetapan persyaratan untuk kualifikasi tadi di halaman 3 itu terkait BPJS kesehatan. Jadi yang biasanya untuk jasa konstruksi itu kami mempersyaratkan untuk BPJS ketenagakerjaan. Nah, untuk BPJS kesehatan ini, apakah boleh disyaratkan juga dalam persyaratan kualifikasi untuk pekerjaan konstruksi? Nah, itu yang pertama, Camus. Nah, selanjutnya yang kedua ini terkait dengan evaluasi harga yang tidak menawarkan biaya iuran ya, iuran BPJS ini terkait dengan JKK dan JKM. Apakah ini bisa dikompetisikan gitu maksud saya? Nah, itu Pak untuk evaluasi harga ya. Nah, ini terkait dengan halaman 10 itu. Jadi pasal 73 untuk Permenaker nomor 5 tahun 2021 itu disyaratkan bahwa pengguna jakon wajib mensyaratkan perhitungan iuran JKK dan JKM dalam dokumen lelang. Dan penyedia pun diwajibkan untuk memperhitungkan iuran JKK dan JKM pada saat penawaran pekerjaan.
Nah, untuk yang terakhir ini mungkin belum dijelaskan sanksi-sanksi terkait kalau tidak diterapkannya tentang iuran BPJS ini, Pak. Mungkin itu Cak Mus. Terima kasih, monggo. Silakan, Kak. Nah, aku ngerti nih di Sumangga nembek naras moderator, wong sing ngatur sampean dalange kok salah lah. Lanjut. Siap. Terkait syarat kualifikasi, kembali lagi kalau terkait BPJS bukan merupakan syarat kualifikasi, Pak Muhammad Beni, bukan merupakan syarat kualifikasi, tapi itu sudah muncul di SSUK kan tadi sudah muncul, termasuk itu dituangkan di syarat-syarat berkontra. Maka kalau sudah muncul tadi, coba saya share screen ya, mohon izin supaya enak lah ngomongnya. SSUK 44.1. Ya ini ya. Nah, perlindungan tenaga kerja, maka Pak Beni, rata-rata kita ini nggak peduli kan ya dengan SSUK yang klausul 44.144 ini kan ya, maka harus muncul itu di SSKK bahwa kewajiban penyedia itu nanti di SSKK di klausul 44.1 kewajiban penyedia yaitu mendaftarkan dan mengikut sertakan pekerjanya ke dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Karena memang di pekerjaan konstruksi sesuai amanah tadi PP nomor 44 tahun 2015 kan itu ada dua kan ya yang wajib oleh pekerja penyedia konstruksi yaitu JKK dan JKM. Bagaimana kalau mau menambahkan jaminan kesehatan kan gitu ya Pak Beni ya? Betul. Pak Beni? Kalau yang wajib kan hanya dua kan ya, yang wajibnya. Ternyata anggarannya kan mampu, misal kalau menurut saya boleh-boleh saja kan gitu ya, enggak masalah. Yang enggak boleh itu jika tidak mengasuransikan tenaga kerjanya, tidak mengikutkan dalam program BPJS kecelakaan kerja maupun kematian. Nah, saya contohkan tadi pada saat diminta membantu membuat HPS, menyusun HPS bukan membuat ya. Menyusun HPS di pekerjaan cleaning service ya, itu saya masukkan biaya asuransi kesehatan yang 5%, 4% ditanggung penyedia, 1% ditanggung oleh pekerja, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Karena di pasal 6 kan ya, di PP nomor 5 di Permenaker nomor 5 tahun 2021 bahwa pemberi kerja wajib mengikut sertakan pekerjaannya ke dalam program JKK, JKM, dan JHT. Terus BPJS bukan merupakan syarat kualifikasi ya Mas ya, Mas Beni, nanti tidak melampirkan kartu kepesertaan, tidak melampirkan nomor kepesertaan gugur, karena gini, pada saat berkontrak, pemberi kerja wajib mendaftarkan ke dalam program BPJS, JKK, JKM, yaitu penyediaannya itu sendiri, pemberi kerjanya didaftarkan, pesertanya, pekerjanya juga didaftarkan, Mbak Beni. Dilampiri dengan nomor induk kependudukan, daftar upah, dan seterusnya. Kan gitu, nggih. Nah, terus bagaimana, saya tak masuk ke sanksi dulu aja, nggih. Pertanyaan ketiga ya, Pak Beni ya. Bagaimana sanksinya? Itu juga sudah diatur ternyata di Permenaker nomor 5 tahun 2021, juga di PP ada, Pak. Di PP 44 tahun 2015. Maka si peserta, jika penyedia itu lalai, tidak mengikut sertakan si pekerja, jika ternyata penyedia kontraktornya itu lalai, tidak mengikut sertakan pekerjanya ke dalam program BPJS, maka si peserta atau penyedia, pekerja tadi Pak melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat, yaitu kepada yang bagian atau bidang yang mengurusi pengawasan ketenagakerjaan. Maka nanti dari bidang pengawasan ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja setempat akan melakukan pemeriksaan kepada penyedianya atau pemberi kerjanya. Dan itu akan dilakukan sanksi teguran pertama. Teguran kedua, teguran ketiga, kalau itu tetap tidak dilaksanakan, maka Pak, perizinannya itu sampai dicabut, Pak. Rekomendasi pencabutan perizinannya. Itu Pak Beni, sanksinya sana ya. Terus bagaimana dievaluasi kewajaran harga? Kan gitu ya. Apa boleh itu dimasukkan? Nah, salah satu kabupaten Pak di Provinsi Jawa Timur itu sudah ada
contohnya memasukkan klausul itu, Pak. Walaupun di surat edaran LKPP nomor 4 tahun 2021 ya Cak Gus ya, tentang EKH itu ya. Iya. 21 kan ya. Itu hanya membuktikan biaya upah, biaya alat dan bahan kan itu ya Cak Gus ya. Nah, kayak menurut saya Pak, karena ini sudah diatur di undang-undang, ada PP, ada undang-undang, ada PP, ada Permenaker kan gitu ya. Ada Perpres, ada instruksi presiden juga bahkan. Maka boleh Pak, bahwa di EKH di samping 3 komponen itu, karena ini diatur di undang-undang, kamu juga harus menghitung loh. Pekerja yang terlibat di pekerjaan konstruksi sebanyak 30 orang. Maka harus dihitung di biaya umum itu. Karena itu nanti yang harus dibayar juga. Itu di salah satu kabupaten sudah menerapkan itu ya Pak Beni ya, di Jawa Timur ya. Baik, maka kalau itu tidak termasuk, bahkan kalau itu biaya itu dimasukkan ternyata menjadi tidak wajar, gugur di sana. Nah kalau tanya ke saya, ya boleh. Karena memang sudah diatur di Undang-Undang nomor 44, di Undang-Undang nomor 40, sudah ada PP nomor 44, ada PP nomor diubah dengan PP nomor 82 kan gitu nggih. Ada Permenaker Trans juga, bahkan ada Permen PUPR-nya kan ada ya. Di Permen PUPR nomor 1 tahun 2023 ada surat edaran juga dari PUPR, juga ada Permenaker Trans, ada apa lagi nggih. Itu langsung boleh kalau tanya ke saya boleh Pak Beni. Yang penting masuk di konsideran ya, Cak. Iya, di konsideran ditambahkan di klausul nomor 5 itu nggih. Iya. Nah, di klausul nomor 5 kan itu apabila tidak bisa membuktikan kembali ke HPS kan ya Cak Agus, maka ditambahkan. Itu di salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur sudah menerapkan Pak Beni. Ternyata kalau peserta itu 0, ya enggak bisa, enggak gugur kamu. Wong ini harus ada kok. Tapi di dokumen lelang, itu kan suruh memasukkan kan nggih. Syarat di dokumen tender dimasukkan ke di bab 13 di tata cara evaluasi kewajaran harga. Kalau menurut saya boleh, Pak. Nggih. Karena PP-nya juga ngomong begitu kan ya tadi. Tadi ya, PP nomor 44 tahun 2015 kan ya, disuruh memasukkan syarat di dokumen lelangan gitu ya tadi ya. Yes, ya. Baik, mungkin terima kasih Cak Bos. Berarti persyaratan BPJS kesehatan ini boleh. Intinya ya, boleh dimasukkan. Intinya enggak wajib, tapi kalau ternyata kan gini Pak Beni, di Permen PUPR 1 tahun 2023 di pasal 6 kalau enggak salah ya, besarannya biaya umum dan keuntungan antara 10% hingga 15%, kan gitu ya. Maka selama anggarannya mampu, ya it's not, ya lebih baik kan gitu. Artinya apabila ada pekerja yang sakit, itu ditanggung juga kan gitu. Tapi yang wajib 2 ya Pak di pekerjaan konstruksi ya, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dan bukan dimasukkan sebagai syarat kualifikasi ya? Ya bukan merupakan syarat kualifikasi, tapi itu merupakan syarat kontrak ya. Syarat kontrak, baik. Ya, Walau cenderung ya kami gagal paham atau salah paham mungkin terkait itu, sehingga kami sempat tuangkan dalam LDK itu Pak. Ya. Jadi lembar kualifikasi disyaratkan itu nggak punya sertifikat kepesertaan BPJS digugurkan gitu, atau tidak melampirkan pembayaran iuran BPJS 3 bulan atau 1 bulan terakhir digugurkan seperti itu. Kan diatur di Perpres Pak tentang penahapan kan gitu ya. Penahapannya itu ternyata pemberi kerja beserta pekerja mendaftarkan Pak. Kan itu ya. Dan itu 1 hari sudah dapat nomor kepesertaan. Selama-lamanya 7 hari sudah dapat kartu anggota kan gitu nggih. Nah sejak itu sudah bisa membayar. Maka itu bukan merupakan syarat tender, syarat berkontrak. Tapi kalau syarat tendernya mungkin di bab 13 tentang tata cara evaluasi kewajaran harga dimasukkan bahwa biaya umum yang kamu tawarkan sudah termasuk JKK, JKM. Kan gitu ya? Oke, siap. Matur suwun Pak. Oke, sama-sama. Pak Gus, terima kasih. Yuk. Assalamualaikum. Siap. Ada tambahan barangkali Su? Su, barangkali mau nambahin? Prof? Ya, lanjut. Oke. Siap. Mungkin gini ya. Jadi kalau di kami nih sekedar berbagi Pak Beni, di tempat kami BPJS itu tidak menggugurkan, tapi pada saat pembuktian kualifikasi itu kami tanya kepesertaan secara perusahaan sudah ada belum. Kalau belum ya kami beritahu nanti kontrak langsung ikut ya.
Tapi ada catatan juga bahwa perusahaan ini sudah mempunyai atau belum. Jadi nanti laporan ke PPK. Itu aja sih. Jadi kita tidak menggugurkan di BPJS, tapi hanya masukkan ke PPK bahwa perusahaan ini warning, belum bayarkah atau ada apa gitu. Itu ya, Cak? Ya, betul. Sepakat. Bukan merupakan syarat kualifikasi nih, Pak Beni ya. Iya. Lanjut, belum ada? Chat, Ini mungkin ya. ke chat lagi, Cak. Pak Hendra mungkin ya. Pada HPS, PPK mengalokasikan overhead plus profit 10%. Kemudian di komponen SMKK, PPK juga mengalokasikan asuransi berupa BPJS. Apakah ini berarti termasuk penghitungan ganda double cost di PPK-nya ya? Oke. Ini kembali ke tadi kayaknya sudah dibahas oleh Cak Mus. Semoga Cak Mus Ya, slide yang oke. tadi Cak Mus. Oke. Bisa jadi Pak Indra. saya coba ya Pak Gus ya. Saya bukakan lampiran 11 kan, atau part 12 kalau lampiran Permen PUPR 10 tahun 2021. Apa sih asuransi yang masuk di biaya penerapan SMKK? Saya izin share screen ya Pak Gus ya. Share Ya. apa ya? Ketok ya Pak Gus ya. Pak Hendra ini. Lebih enak Pak Hendra, silakan. Pak Rahasia Hendra? Pak Hendra. Pak Hendra. Jadi yang masuk asuransi di biaya penerapan SMKK itu contractual all risk ya. Contractual all risk pokoknya konstruksi sakmene, iki sakmene bayari kan gitu. Jika ada kegagalan bangunan kan gitu ya, Cak Gus ya, dan lain-lain, maka Iya, jika betul. terjadi bangunan roboh itu diasuransikan. Nah, termasuk asuransi pengiriman peralatan. Terus uji riksa peralatan. Nah, ternyata yang masuk di biaya asuransi dan perizinan di biaya penerapan SMKK ini ada 3. Contractual all risk, biaya asuransi pengiriman peralatan, dan uji riksa peralatan. BPJS, ya, kembali ketentuan ke Permen PUPR 1 tahun 2023 ya Cak Gus. Pedoman penyusunan HSP kan ya Cak Gus ya. Nah, ternyata di sana dikatakan seperti ini. Nih, apa sih yang harus dimasukkan ke dalam biaya umum dan keuntungan atau profit? Salah satunya biaya asuransi di luar SMKK. Yang SMKK tadi contractual all risk. Kalau di sini berarti yang masuk biaya umum, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Berbeda ya, asuransi di luar SMKK. SMKK tadi hanya contractual all risk. Kan itu ya. Kegagalan bangunan apa pengiriman? Iya, dan pengiriman asuransi pengiriman peralatan. Jadi contractual all risk, asuransi pengiriman peralatan. Jika peralatan ini berisiko rusak pada saat pengiriman, sebaiknya diasuransikan kan itu ya Cak Gus ya. Cuman di sana LS kan gitu ya. Oke, maka di luar itu BPJS bukan masuk di biaya penerapan SMKK ya, tapi masuk ke biaya umum karena sudah diatur di Permen PUPR 1 tahun 2023 ya Cak Gus. Itu ditetapkan tanggal 5 Januari tahun 2023, diundangkan tanggal 7 Januari 23. Maka sejak tanggal 7 Januari tahun 2023, proses pengadaan pekerjaan konstruksi yang setelah tanggal 7 Januari, penyusunan AHSP-nya mengacu kepada Permen PUPR 1 tahun 2023. Mungkin itu ya Cak Gus ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya. Ada tambahan Su mungkin? Enggak, lanjut aja Pak. Mungkin izin nambahi Cak Mus. Jadi barangkali Bapak Ibu, teman-teman Pokja ya, khususnya Pokja, pada saat review, terutama review HPS, itu di SMKK silakan dicari backup datanya ya. Jadi SMKK itu meliputi apa saja sih? Karena pengalaman kami hampir sama nih dengan pertanyaan Pak Indra. Jadi kami menemui HPS yang dibuat oleh PPK, di situ memasukkan angka asuransi tinggi banget. Pas saya tanya, itu asuransi itu apa? Ini asuransi BPJS nggak bisa. Jadi kita juga tanya-tanya lah, Pak Suhu Mustafa itu juga pernah saya tanya, nggak bisa, itu asuransinya untuk asuransi gagal bangun sama asuransi pengiriman barangnya. Iya, alatnya. Akhirnya sekian juta itu di drop. Jadi bisa masuk ke item yang lain. Jadi mungkin Bapak Ibu anggota Pokja perlu teliti nih. Jadi pada saat review dokumen persiapan dibuka anggaran ya,
SMKK-nya itu backupnya larinya kemana, untuk apa saja sih. Jadi kita cari di situ, kita petik di situ. Jangan sampai ada double anggaran BPJS dimasukkan di situ, terus apa yang sebenarnya nggak penting dimasukkan ke situ sampai-sampai SMKK-nya tinggi akhirnya. Itu Bapak Ibu, lanjut. Maka kan biaya di pasal 6 Permen PUPR 1 tahun 2023, Cak Agus, besaran biaya umum dan keuntungan kan 10 hingga 15%. Itu bisa di-cover kan gitu ya Pak Gus ya. Kan tinggal dihitung jumlah Iya, pekerja konstruksi itu di rancangan konseptual SMKK. Itu kan si konsultan kan sudah menghitung kebutuhan tenaga kerja Cak Gus. Kebutuhan tenaga kerjanya 25 orang. Maka di biaya JKK, JKM itu sudah bisa dihitung kok sebenarnya. Dari kan persentasenya dari gaji yang diterima kan ya Cak Gus ya. Nah, cuman disasarkan dari risiko ya Cak Gus, risikonya. Kalau tadi saya contohkan kan risiko sedang 0,54%. Ada risiko tinggi itu kalau tidak salah 0,89%. Ada risiko sangat tinggi 1, sekian persen itu ada. Itu di Permen di PP nomor 82 ya, di lampirannya Mbak Bu itu sudah ada besaran-besaran apa saja sih pekerjaan yang masuk risiko sangat rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Itu ada 5 klaster risiko itu di pekerjaan. Iya, Cak Gus, monggo dilanjut. Ya. Lanjut, ini Pak Indra tanya lagi nih. Pak Indra masih ada nggak nih Pak Indra? Mungkin lebih baik rest aja Pak Indra. Di chat lagi nih, sorry melenceng dari tema. Untuk perusahaan yang berdiri kurang dari 1 tahun dan belum ada bukti potong pajak, apakah bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dijadikan sebagai bukti tenaga tetap? Nanti tahu Cak Gus. Pertanyaan jam berapa Cak Gus? 2.44 Cak. Jam 2.44. Di bawahnya itu yang HPS itu Cak. Kalau ada itu 14.33, 14.40. 44 Rano. Rano Pocong pocong. Oh, berarti anu nih Zoom sih ya, Zoom tekku metekmu ya Cak ya. Ada. Oh. Mripatku sing koplak. Saya jam 14. Pertanyaan saya tadi. 14 piro, Cak? 44. Enggak ada, Cak. 14.40. 40 ta. Ya sing koplak. Cik, ganti kacamata, Cak Gus. Ganti kacamata, Cak Gus. Nah, ini Pak Indra udah ada nih, Pak Indra udah ada nih. Oke, ya, silakan Pak Indra. Suaranya nggak masuk, Pak? Iya, oh, udah masuk ya. Mai iki. Udah. Trenggalek, Canggalek iki. Delok kopi ae. Iya. Udah masuk suaranya. Oh, halo, sudah. Melengking. Oh iya. Iya. Itu tanya Cak Musda. Kan itulah kan itu ada ya untuk pembuktian kualifikasi kan kadang kan memasyaratkan yang hadir salah satunya harus tenaga tetap. Terus kemudian perusahaannya itu berdirinya itu kurang dari 1 tahun dan belum melewati batas potong pajak. Terus untuk bukti tenaga tetapnya apakah bisa untuk itu apa ya? Potong BPJS, bukti pembayaran BPJS tenaga kerjaan. Oke, sambut. Jadi apakah BPJS tenaga kerjaan masih bisa digunakan untuk sebagai bukti tenaga tetap karena belum ada bukti potong pajaknya. Oke. Sambut, Mbak. Tenaga tetap apa itu? Ini konsultan. Konsultan ya. Konstruksi. Kan kami kan butuh itu pembuktian kualifikasi. Oh, kan itu pembuktian kualifikasi kan hanya bayar setor pajak yang bulanan, Pak. Yang laporan pajak itu. Iya, yang bukti potong pajak itu kan kebetulan perusahaannya kan baru berdiri. Jadi belum ada kewajiban untuk potong pajak. Oke, Sambun. Yes. Oke. Mohon izin menjawab untuk dilengkapi Cak Gus. Yang dimaksud pegawai tetap kan yang harus menghadiri pembuktian ya Cak Gus. Nah, pegawai tetap itu Pak dibedakan dengan bayar pajak bulanan dengan laporan tahunan kan gitu nggih. Mungkin yang dimaksud Pak Indra laporan tahunan Cak Gus. Laporan itu bukti potong pajak. Nah, bukti potong pajak kan tiap bayar pajak harus tiap bayar gaji harus dipotong pajak kan gitu ya Cak Gus.
Sementing ada Pak. Kan Pak formulir 1721 atau formulir 1721A kan Pak? Bukti setor potong pajak kan ya? Iya. Bukan bukti laporan tahunan pajak kan gitu. Beda kan ya? Iya. Maka perusahaan yang berdiri kurang dari 1 tahun, ternyata kalau belum melampaui bulan April, belum melampaui bulan April, memang kan batas akhir laporan pajak itu di bulan April ya Cak Gus ya. Nah kecuali di bulan Mei, kalau dia tidak lapor pajak, maka kan tidak bisa mendapatkan KSBP. KSBP pun harus 2 tahunan Cak Gus ya. Dibedakan ya Cak. Sekarang setahun bisa Cak? Ya? Bisa ya sekarang. Nah, dibedakan antara bukti setor pajak pegawai tetap dengan laporan tahunan pajak perusahaan ya Pak Endratna ya. Dibedakan ya. Oh, bukti potong pajak personil itu kan ya bulanan ya? Bulanan kan podoe saya ini setiap digaji dipotong pajak. Loh aku mari ngoceng ludruk nang sampean langsung potong pajak kok. Maka bendahara kayak kami di IAPI Jawa Timur, si adminnya IAPI Jawa Timur, Pak, itu setor ke kami, Pak. Kirim email, kirim dia, Pak, ini bukti bayar pajak Pak Mustafa yang ngajar di bulan April ya, gitu, Pak. Setiap bulan itu, Pak Indratna. Oh, bulanan itu ya? Ya, bukan laporan pajak tahunan. Beda nggih? Beda. Saya kira disetahunkan gitu. Enggak, Pak. Bukan. Benar ya, Gus ya? Pendapatku benar ya, Cak Gus ya? Tiap terima gaji berarti ya? Iya. Setiap bayar wong sampean honor ya langsung mbok potong pajak ngono kok. Maka bendahara di akhir bulan harus setor pajak yang dipotong pada yang dibayarkan gitu ya Pak Gus ya. Iya. Cuma enak aja kalau konstruksi kita minta sampai bukti potong pajak karyawan kan kecuali untuk pembuktian ya. Kalau nggak pembuktian kan itu nggak kita minta kan. Ya enggak. Ya untuk pembuktian Pak Kuswoyo, untuk pembuktian. Ya. Kalau yang menghadiri bukan direksi kan gitu ya. Maka dapat dikuasakan pegawai tetap. Nah, seseorang yang dikatakan pegawai tetap harus dibuktikan dengan bukti setor pajak kan gitu ya. Setor pajak bulanannya, Iya, Pak. bulanannya. Gajian, bukti Pak. kalau memang perusahaan tersebut telah menggaji saudara Cak Kuswoyo. Iki loh setor pajak Cak Kus gajinya sebulan 50 juta. Ini loh pajaknya kan gitu ya. 5% kan itu ya Cak Pak Endra ya. Iya. Oke. Ya, makasih Pak. Oke, siap. Yang melenceng dari tema apa Cak? Oh, wes ya. Ya itu. Udah melenceng Udah. dikit. Enggak, njane senangnya sampai melenceng kok njane. Ada tambahan mungkin untuk yang ini? Nggak ada, sepakat. Ya, oke. Siap. Terima kasih, Su. Lanjut ini ke Budice. Belum. Oh ya, Budice ya. Bagaimana jika perusahaan kecil di mana para pekerja bukan orang pekerja tetap dan bisa berubah setiap waktu? Bagaimana cara menghitung pembayar BPJS-nya? Monggo, Cak. Oke, maka kembali ke sini. Terkait BPJS itu tidak membedakan perusahaan kecil, sedang, menengah, atau besar. Kan tidak dibedakan ya, Cak Gus ya? Iya. Nah, seperti ini. Ketika ini urun tak ganti ya, Cak Gus. Ya, ke skema itu yang skema jelas, pembayaran. Iya. Nah ini skema pembayarannya seperti ini. Nah maka kembali ya ketentuan PP nomor 44 tahun 2015 yang diubah dengan PP nomor 82 tahun 2018. Terus ada Permenaker Tran nomor 5 tahun 2021 bahwa terus ada Perpres tentang penahapan kepesertaan BPJS. Jadi peserta BPJS itu Pak Bu, begitu tanda tangan kontrak kan itu nggih, si penyedia, si pemberi kerja wajib mendaftarkan baik pemberi kerja itu sendiri atau dirinya sendiri, datanya dirinya sendiri termasuk data pekerjanya. Kan gitu nggih. Kan itu ya Cak Gus ya. Nah, jika nama-nama itu sudah tercantum dan diketahui di dalam kontrak, maka iuran jaminan kecelakaan kerja 1,74% dari upah sebulan. Upah sebulan karena di pekerjaan konstruksi biasanya kan OH ya Cak Gus ya pada saat di AHSP. Maka upah sebulan adalah dikali 25 kan gitu nggih. Itu ya diatur di PP nomor 36 tahun 2021 di pasal 17 ayat 1 juga begitu nggih. Untuk bagi perusahaan yang menerapkan 6 hari kerja, maka upah sebulan dibagi 25. Di Permen PUPR nomor 1 tahun 2023, sama Pak Bu. Untuk menetapkan upah sebulan,
upah per hari, maka upah sebulan dibagi 25. Ternyata tentang pembayaran BPJS pun begitu. Apabila pekerja dibayar harian, maka perhitungan upah sebulan adalah upah sehari dikali 25. Maka JKK-nya 1,74%. Contoh misalkan 100.000 lah dibayar per hari. Ketemulah 2,5 juta, maka iuran JKK-nya 1,74%. Iuran JKM-nya 0,30%. Tapi jika datanya itu tidak diketahui, pekerjanya ganti-ganti misalnya, Cak Gus ya. Pekerjanya ganti-ganti atau tidak diketahui data pekerjanya. Biasanya kan dikonstruksi ganti-ganti ya, Cak Gus. Maka kalau itu tidak tercantum di kontrak, nama-nama pekerjanya, termasuk data-datanya, alamat, kan dan seterusnya, kayak karena pada saat kita penyedia atau pemberi kerja itu mendaftarkan pekerjanya ke dalam peserta BPJS, harus dilampiri nomor induk kependudukan, fotokopi KTP kan gitu ya. Maka Pak Bu, jika itu tidak bisa diketahui, maka pakai skema kontrak. Untuk nilai kontrak sampai dengan 100 juta, ini kan pengadaan langsung kan ya Cak Gus ya. Bukan hanya kualifikasi kecil, kontrak sampai dengan 100 juta saja, maka si kontraktor harus membayarkan iuran jaminan kecelakaan kerja untuk seluruh karyawannya, yaitu sebesar 0,21% dari nilai kontrak. Sedangkan jaminan kematiannya 0,03% dari nilai kontrak. Gitu nggih. Dan seterusnya itu diatur. Maka kalau kualifikasi kecil kan sampai 15 M ya Cak Gus ya. Iya. Bagus. Nah, ini batasannya Pak. Siap. Pokoknya di atas 5 M, ini aturannya. Nah, maka untuk kualifikasi kecil kan sampai 15 M. Nah, ini Pak Bu, untuk nilai kontrak di atas 5 M, nah perhitungannya 0,21% ditambah 0,17% ditambah 0,13% ditambah 0,11% plus 0,09% dijumlah semua dikalikan dari nilai kontrak. Ya itulah besaran iuran yang harus dibayarkan. Ini kita ganti sih ya Cak Gus mari ini ya. Ini ketikannya kurang. Oke. Mungkin bisa menjawab ya Cak Gus ya. Sampai tak ganti. Bisa sih. Timbang kok dianggap salah. Bu siapa ini? Jadi kalau mungkin nambah ya. Jadi untuk yang BPJS ini Bu Dicedaci ya. Sebenarnya begitu berkontrak SPBPJ berkontrak itu baru dia mendaftar BPJS untuk kontrak pekerjaan itu. PPK meminta pada saat PCM. Betul. Atau pada saat di lapangan. Sebelum turun ke lapangan, minta dulu mana nih pendaftaran BPJS kamu, asumsi karyawan berapa. Kan dinilai dari nilai kontrak, bukan karyawannya berapa-berapa. Gitu ya, Cak. Jadi semua nambah gak bisa. Ini tak revisi ya, Cak, yang tadi yang salah ketik ya. Siap. Tadi kok aku salah. Saya katakan tak ganti, tak kirim pisan ke chat ya. Siap, bisa ke chat. Oke, siap. Skema perhitungan tadi itu diatur di PP ya Pak Bu, PP nomor 45 ya nomor 44 tahun 2015. Itu mungkin nanti akan tambah begitu kualifikasi kecil sampai 15 M ya, Cak. Sok tambah lagi nanti BPJS-nya. Oke. Oke. Ini ada Pak Muhammad Ngasri. Pertanyaan 1453. Tak kirim ngechat sih, Cak. Revisi ini, Cak. Aku gak salah. Ya, sambil nunggu dikirim. Ya, Mesin tanya. Everything, everyone. Oh, jawabnya tadi ya? Everyone. Everyone, everything ya. Atau everybody. Tak kirim OTW. Oke, perbaikannya saya kirim di chat ya Pak Bu, nggih. Nanti dipikir salah. Masuk. Maklum kadang kesusu ya Cak Gus ya. Oke. Enak toh. Pada saat tender ngitung-ngitung nggak itu BPJS dan sebagainya pada saat penawaran. Ya saya yakin penyedia nggak pakai ngitung itu Pak Munci. Bahkan ada penyedia dinolkan itu Pak Munci. Biaya umum dinolkan ya. Dilala memang SELKPP tidak mengakomodir itu ya Cak Gus ya. Bahwa ada kewajiban ternyata di Permen PUPR 1 tahun 2023 itu sudah termasuk biaya asuransi. Asuransi itu JKK JKM.
Maka kalau saya berpendapat Cak Gus, tadi ada di PP juga ya Cak Gus ya. Di PP nomor 15, PP nomor 44 tahun 2015 juga ada di Permenaker kan ya. Yang di pasal 66 itu asuransi JKK-JKM perhitungannya harus dimasukkan pada dokumen lelang. Syarat dokumen lelang ya Cak Gus ya. Termasuk ya, ini kok Pak Muji seperti itu. Ya gini, itu cara membuat ASP atau HPS kan ada overhead. Nggih, Pak. Ya, overhead itu overhead atau bahasa umumnya tadi adalah biaya umum. Biaya umum, nggih Pak Muji. Biaya umum itu memasukkan tadi sudah apa tadi BPJS ya. Berapa sih? Sudah memperhitungkan, Pak. Ya, tadi rata-rata kan di bawah 1% ya. Jadi kalau sudah menginput profit 10%, overhead 5% ya sudah tercover lah di sana di ASP sama HPS. Terus penyedia nawar kan sudah termasuk overhead juga. Ya, sebenarnya kalau ketika ini terjadi lelang tidak dipersoalkan itu mungkin. Ya, dipersoalkan kalau mungkin ada penawaran di bawah 8%, itu bagian untuk ditanya-tanya. Ya, munculnya di situ mungkin. Betul, Suhu. Ya. Baru ketahuan setelah nawar di bawah 80%, Suhu. Ya, di situ itu wajar atau tidaknya tadi. Tapi kalau ini sudah berkontrak, ya sudah merupakan kewajiban penyedia untuk melaksanakan hal tersebut. Begitu mungkin. Maka harus dimasukkan ke SSKK klausul 44.4 kan gitu. Harus membayar iuran, mengikut sertakan pekerjanya ke dalam program JKK dan JKM dengan besaran seperti ini. Kalau data pekerjanya belum diketahui dan tidak tercantum di dalam kontrak, maka pakai skema ini kan gitu nggih Pak Mucing ya atau Cak Gus ya. Nah ini dituangkan Mbak Bu di dalam SSKK klausul 44.1. Nah selama ini kan kita AB ya Cak Gus ya, nggak peduli kan ya. Bahkan bisa jadi SSUK ya nggak pernah dibaca oleh kita ya Cak Gus ya. Kalau di kami sih jelas di dokpilnya kalau mau menyaurkan apa, ini dokumennya mau ngelinya ke siapa ya, di bab 1 umum kita masukkan regulasinya. Termasuk upah pekerjanya kita masukkan, apanya kita masukkan, biar tahu. Berarti termasuk PP, Cak Gus. PP nomor 44 tahun 2015, Jungto PP 82 tahun 2018, Permenaker Tran nomor 5 tahun 2022 kan gitu ya, Mas? Tahun 2021. Bab 1 umumnya panjang, Cak. Iya, ya, kayak contohku itu kan 2 Pak. Iya. Berarti yang kemarin contoh saya mungkin 13 ya, tambah lagi ada PP 2. Iya, teman-teman yang harus itulah, jadi dituangkan juga di tata cara evaluasinya, jadi biar kita aman. Ya, artinya kalau sudah dimasukkan kalau sudah dimasukkan ke dalam dokpil ya, maka PP, Permenaker Tran, Permen PUPR, SE PUPR itu sudah menjadi ketentuan kan gitu ya, Gus. Karena sudah masuk ke dalam ketentuan dokpil. Salah satunya EKH juga kalau Nawas 80. Jangan lupa SSKK juga. Kan SSKK kita AB ya, nggak pernah dicek terkait JKK JKM juga. Kok kukur-kukur gak sampuan sama bunyi Cak Gus? Gatel, Cak. Dan mungkin ini Cak, masukan ya. Kalau di kami alhamdulillah tahun kemarin sih. Jadi fasilitasi bagian BPJ kita ngundang penyedia, ngundang Pokja, ngundang Bank Jateng sama BPJS, sosialisasi terkait BPJS juga. Jadi kita dapat ilmunya, penyedia lokal juga tahu dapat ilmunya, jadi nyambung semua. Itu kira-kira sih. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ya sejak inilah kita undang BPJS sebagai narasumber, kan mereka juga dapat materi juga, dapat enak juga. Ya betul. Sosialisasi juga. Dimanfaatkan. Enak kok orang BPJS kalau diajak komunikasi, di telepon diangkat, di WA dijawab, kan gitu ya Cak Gus ya. Ya, termasuk sharing konsumsi ya Cak. Iya, ini materi revisi materi yang terkait skema perhitungan di iuran BPJS Jakon sudah saya revisi nih Pak, sudah saya kirim ke kolom chat nih. Siap, makasih Cak. Lanjut Cak, ini ada 1456. Ini apoteker Rusnianti. 1456 ya. Oke. Izin bertanya Pak, apakah iuran BP? Iya, data bacakan. Sebentar Bang Rudi ya, kita baca dulu Bang. Izin bertanya Pak, apakah iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dapat dijadikan syarat kualifikasi peserta tender? Bagaimana cara klasifikasi kebenarannya? Klarifikasi ya ini ya. Apakah Pomil bisa menggugurkan peserta yang tidak melampirkan BPJS tersebut? Terima kasih.
nyambung kayak tadi punya Pak Beni ya, Cak. Monggo, Cak. Kayaknya Mungkin Bu Rusmianti sama biar pas. dengan pertanyaan Pak Beni tadi ya, Cak Gus, di awal ya. Iya. BPJS, Pak Bu, itu bukan merupakan syarat kualifikasi. Ya. Karena kepesertaan BPJS itu, Pak Bu, berdasarkan PP nomor 44 tahun 2015, juga ada Permenaker nomor 5 tahun 2021, bahwa kewajiban mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS itu sejak tanda tangan kontrak, kan gitu ya, Cak Gus. Begitu tanda tangan kontrak kepada dengan pihak PPK, misalnya kalau di pemerintahan, maka sejak itu dia wajib mendaftarkan dirinya, mendaftarkan data pemberi kerjanya, mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS, termasuk rincian upah dari masing-masing pekerja, karena keterkaitan dengan iuran BPJS, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi masing-masing pekerjanya. Maka bukan merupakan syarat kualifikasi, nggih. Sekali lagi itu merupakan syarat berkontrak saja. Mungkin bisa menjawab ya, Cak Gus ya. Cak Gus punya pendapat Sama beda? sih. Siap. Enggak sih. Sama ya. Idem ya. Oke. Ya. Jangan Suruh dititik nambahin atau ya. ke Bang Rudi? Cak Gus ya. Jangan dikit-dikit gugur. Kita bukan pokja pengguguran, tapi pokja pemilihan. Ya. Gugurkan kok Cukup dikit-dikit. Cak Mustafa yang suka pengguguran. Gugur kan kok dikit-dikit, sekalian banyak bisa. Oke, silakan Pak Gus. Monggo, Bang Rudi. Ya, assalamualaikum, Abah. Lama nggak ketemu ini. Waalaikumsalam. Iya, lama nggak ketemu kita. Jadi gini, Bah. Gimana, Bang? Kebetulan ini kan jadi polemik juga, masih tidak adanya keseragaman penerapan BPJS. Jadi di beberapa daerah, beberapa pokja dan kementerian itu warna-warni, dalam artian ada yang mensyaratkan saat tender, ada juga mensyaratkan saat berkontrak, ada juga kalau kami di kementerian itu harus lunas pendaftaran proyeknya ini saat SPMK. Jadi menurut Abah yang paling tepat itu saat SPMK itu harus terlunasi, atau saat dia berkontrak, atau saat bertender. Karena ini saya di beberapa daerah tuh warna-warni masih, Bah. Ada yang itu digugurkan saat tender, ada yang nanti saat berkontrak, dan ada juga saat di SPMK. Sebenarnya tepatnya di mana sih penyedia jasa itu untuk mendaftarkan atau membayarkan JKK, Bah, BPJS-nya ini? Itu aja, Bah. Terima kasih. Ya, berarti tak buka PP nomor 44 ya, Cak Gus ya. Cek dulu. Ini saya tak share screen nih, Cak Gus ya. Oke, Cak. Ini diatur di PP nomor 44 ya, Pak Bu ya. Anu Cak Rudi, tak celuk Cak aja deh. Surabaya. Ini ada di pasal 10. Itu bunyinya begini. Pendaftaran, jadi kan di ayat 1-nya, dalam hal pemberi kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai, bukan itu, bukan ini, sebentar. Sebentar. BPJS Ketenagakerjaan wajib sebentar, saya atasnya lagi. Jadi di atasnya tuh, Cak. Oke. Jadi di atasnya tata cara pendaftaran. Pemberi kerja selain penyelenggara negara dalam mendaftarkan dirinya kan ya Cak Gus ya. Dan seluruh pekerjanya wajib menyertakan formulir. Artinya kalau beserta seluruh pekerjanya baru diketahui kan setelah berkontrak ya Cak Gus ya. Saya buka perpres juga, perpres tentang penahapan. Ada perpres tentang penahapan, mungkin supaya clear. Ada perpres tentang penahapan kepesertaan. Sebentar. Sudah tak download. Ini ada perpres nomor 109 tahun 2019. Ini sudah ketok Cak Gus. 109 tahun 2013, Cak. Saya 2019 ya, sudah terbuka. Sudah 2013. Sudah terbuka ya? Pendaftaran. Sudah. Oke. Bukan ini.
Enggak ada. Tadi, Kalau Cak. kembali ke, Tadi. karena kalau kembali nanti kawan ya, ketemu kok kapan hari, lah golek kok mumet, kok munyer. Karena juga ini ya, coba kembali ke sini dulu, Cak Gus. Kembali ke sini dulu. Ini apa jaminan hari tua? Bukan ini. PP 44. PP nomor 44. Oke. Tadi yang di pasal 10 dulu aja deh. Pasal 10. Tata cara pendaftaran. Setiap pemberi kerja, selain penyelenggara kerja, wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS sesuai ketentuan. Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya. Jadi kita yang bekerja diri sendiri nih, Cak Gus, juga wajib kan gitu ya. Terus coba langsung ke pasal 10 tadi. Kalau ke pasal 10, kapan sih pendaftaran itu? Kan itu ya. Pasal 10. Pasal 10 di Cak Gus. Oh, setelah ini ya. Terus. Nanti mau pasal 10 Cak Gus, kok hilang? Cepetan, Cak. Nah, kan ini ya, penyedia itu wajib, pemberi kerja wajib mendaftarkan, kan gitu ya, mendaftarkan. Terus pada saat penyedia juga lalai, itu pekerjanya bisa melaporkan, mendaftarkan sendiri, yaitu dilampiri perjanjian kerja, surat keputusan pengangkatan bukti lain yang menunjukkan sebagai pekerja. Artinya, Pak, pendaftarannya itu setelah ada perjanjian kerja kan ya Cak Gus ya, kalau lihat ke sini ya Cak Gus ya. Setelah ada kontrak baru didaftarkan kan gitu nggih. Karena kalau belum berkontrak pada saat SPMK apa tadi SPMK atau apa ya Pak Rudi ya. Nah, pada saat SPMK itu sudah berkontrak kan, maka sejak tanda tangan kontrak ada perjanjian kerja ya segera mendaftarkan, dilampiri dengan daftar pekerjanya beserta nilai-nilai gajinya nggih. Kalau tidak ketahui, maka berdasarkan skema dari persentase dari nilai kontrak. Kalau menurut saya Pak Rudi, bukan di tahapan tender. Tender itu penyedia belum ada kewajiban untuk mendaftarkan dirinya kepada BPJS kalau belum berkontrak loh ya. Lek wis berkontrak, dirinya sendiri didaftarkan data-datanya beserta data-data pekerjanya dan gaji atau upah yang akan diterima oleh masing-masing pekerjanya kan itu ya. Lek syarat tender, Pak. Lalu penyedia baru, Pak. Terus belum punya kepesertaan BPJS, lah gugur jadinya, Pak Rudi ya. Kalau itu syarat tender, maka bukan di syarat tender sih. Maka sejak awal tadi saya sampaikan bahwa BPJS itu syarat berkontrak itu. Setelah berkontrak, segera daftarkan dirimu dan pekerjamu, kan gitu ya, Cak. Barulah nanti kalau sudah ini ada SPMK akan saya terbitkan, bisa jadi begitu ya Cak Gus, diatur di klausul 44.4. Itu nggih. Itu sih Pak Rudi, bukan di syarat tender, tidak menggugurkan juga. Kemarin ketemu loh, penahapan ketemu hilang. Itu ya Cak ya, bahwa apa? Kalau kami menemukan lagi ada penjamin syarat kan saat tender kami tanya saat ambising ya Cak. Ya, mendingan begitu. Yang dimasukkan syarat dokumen lelang tadi perhitungannya kan gitu ya. Oh, perhitungannya ya. Iya, perhitungan BPJS ada di Permenaker Tran nomor 5 kan ya. Di Permenaker Tran nomor 5. Coba ya, nomor 5. Perhitungan. Kalau saya mengartikan BPJS itu membuat HPS. Termasuk dari biaya overhead ya. Terus nanti ketika penawar itu juga bagian dari overhead-nya dia. Jadi tidak perlu disyaratkan adanya pembayaran BPJS dan sebagainya. Ya, karena itu sudah merupakan kewajiban dari penyedia. Ya, apakah tadi yang Pak Mustafa sebut perjanjian kerja itu apakah kontrak mana? Bukan, itu perjanjian kerja antara kontraktor dengan penyedianya, dengan pekerjanya. Itulah namanya perjanjian kerja. Bukan perjanjian kerja kontrak PBJ, bukan. Bayangkan kalau kontraktor mechanical engineering itu kan bekerjanya di akhir kontrak, belum ada itu perjanjian kerjanya. Ya, jadi perjanjian kerja itu agar dimaknai bukan perjanjian kerja PBJ, perjanjian kerja adalah
antara pemberi kerja dengan para karyawan buruhnya tadi gitu. Jadi di konstruksi tidak begitu kelihatan, Pak. Ya, yang penting itu sudah bukan kewajibannya dia. Ini akan menjadi penting ketika dikerjakan cleaning service. Ketika ini disyaratkan bahwa pembayaran tenaga kerja BPJS itu menjadi kewajiban, maka setiap bulan ketika berkontrak bayaran BPJS itu harus dilampirkan, karena selama ini pemerintah bayar gaji tenaga kerja cleaning service dengan asuransinya ternyata nggak dibayarkan, Pak. Banyak kan teman BPK seperti itu. Teman BPK, jadi biaya BPJS-nya nggak dibayar ternyata. itu yang sering jadi temuan. Itu yang akan dimaknai ya di pekerjaan konstruksi dan bukan di pekerjaan jasa lainnya nih, Bang. Non konstruksi gitu. Terutama di cleaning service ini ya, sering jadi problem ini. Kalau saya begitu ya. Sepakat, Pak Muji, sepakat. Ya mendingan pakai skema yang angka-angka tadi ya Pak Muji ya. Sampai dengan 100 juta. Tadi yang tadi kan gini, diatur juga itu di PP nomor 15 tahun 2020, PP nomor 44 tahun 2015, apabila tenaga kerja belum diketahui atau tidak tercantum di dalam kontrak konstruksinya, maka penyedia itu wajib membayarkan iuran JKK itu sebesar 1,74% dari nilai kontrak gitu Pak Muji ketentuannya. Kan ada nggih di ini, kalau mungkin lari ke Permenaker Tren dulu saya Pak Muji nggih. Walaupun ini bukan merupakan ketentuan di Pelem 12. Nah, ternyata bunyinya di pasal 73 ini begini nggih Pak Muji. Setiap pengguna jasa konstruksi, pengguna jasa itu kan setiap baik pemerintahan maupun swasta kan, kalau setiap pengguna jasa wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran, program JKK dan program JKN ke dalam dokumen lelang. Katanya begitu Pak Muji, Permenaker Tren turunan dari PP nomor 44 dan PP 82. Nah, setiap penyedia jasa konstruksi wajib memperhitungkan besarnya iuran program JKK dan program JKN. Maka kembali ke PP yang tadi Pak, perhitungan jasa konstruksi, mungkin kembalinya ke sini ya Cak Kus ya. Sebentar Pak Mustafa, yang tadi Pak Mustafa tidak harus sepakat dengan saya ya. Saya pun belum tentu benar juga ya. Tidak harus sepakat. Ini memberi wawasan aja. Jadi yang pasal Mustafa baca tadi, yang 2 ayat tadi, enggak pasal yang tadi. Oh yang tadi. Mana yang tadi? Sebentar. Ya, Permenaker Tren. Ya, sebentar. Itu ini aturan turunan dari PP ini. Ini Pak. Ya, jadi yang pasal 73 ayat 1 itu adalah setiap pengguna jasa konstruksi. Artinya siapa? PPK ya. PPK membuat biaya ini masuk dalam ASP-nya, masuk dalam HPS-nya. Sudah, itu bagian dari biaya overhead, selesai. Juga sama, setiap penyedia ketika nawar dalam overhead-nya ada biaya itu. Selesai, sudah nyambung dengan yang tadi. Ya. Harus ngitung kan gitu ya Pak Muji ya? Iya, jadi kalau ditanya overhead 5% itu apa saja gitu ya. Tapi daripada dia mendetailkan sebenarnya udah gampang. Pak, 5% itu sudah termasuk BPJS. Karena BPJS besarannya sekitar apa? Di bawah 1%. Ini saya kasih 5%. Jadi nggak ngitung pun sudah nggak apa-apa menurut saya. Karena overheadnya sudah termasuk. Ya. Nanti penyedia nawar ya sudah termasuk juga overhead itu nanti. Jadi sebenarnya ini nggak perlu dipersoalkan di dalam tendernya maupun dalam kontraknya. Itu sudah urusannya penyedia. Karena hari ini kita disuruh ngurusin pajaknya, suruh jadi petugas pajak, suruh jadi petugas perizinan, bener nggak perizinannya sehingga Cak Mustafa keliling-keliling ngecek nggak, ada kantornya nggak? Memangnya Pak Kusmaya lembaga perizinan? Seperti itulah maksud saya. Kecuali kalau ini yang di cleaning service. Kita kan sudah buat item, misalnya item tersendiri. Ya, tadi yang cleaning service sudah saya buatkan contoh, Pak Muji. Kan tak contohkan Excel-nya ya, Pak. Nggak apa-apa ya, Pak Muji. Contoh perhitungan seperti ini, Pak. Tapi nanti di spek tentunya dibunyikan bahwa setiap bulan harus menyetorkan kan gitu nggih. Coba menyetorkan dan menyampaikan bukti setor. Karena itu nggak disetor, nggak dibayar terkait BPJS-nya kan gitu ya Pak Muji, karena bagian dari kewajiban. Iya itu. Apa? Rudi sering bilang alasannya sibuk sehingga nggak tersetor Pak Mustafa. Wes ketok Pak Gus. Udah ini nggih. Ini contoh, ini real ya Pak Bu ya, paket real ya ini, paket real. Artinya pengawas sebesar ini 5 juta sekian Pak, itu sudah termasuk gaji
ya sebesar 5 juta sekian, termasuk BPJS Kesehatan sebesar sekian, dan BPJS Ketenagakerjaan 228.000. Nah itu di speknya nyambung, maka pembayaran gajinya tidak boleh kurang dari ini, termasuk kewajiban BPJS. Kalau pelanggaran, maka sanksi putus kontrak itu langsung tegas di speknya waktu itu. Nah perhitungannya kayak gini, ini seperti ini. Mustafa, kalau saya usul itu dibuat item tersendiri, Pak Mustafa, BPJS-nya. Kalau saya boleh usul. Kalau kami dipisah, Su. Jadi Ya, jasa itu dipisah. gajinya Ya. pure gaji, BPJS-nya sendiri. BPJS-nya keluar lagi tersendiri. Bisa juga begitu, ada beberapa versi memang. Ini dibuat satu baris untuk kontrol aja. Ya, berarti nanti gaji sendiri yang 5.025.000 untuk pengawas, iuran BPJS Kesehatan sekian, tenaga sekian ya berarti Pak Mujing. Ya waktu itu kita jadikan satu. Di atasnya kan material ini. Material, semikal, seragam, dan seterusnya. Baru di bawahnya gaji, THR juga. Manajemen fee 15% dari total biaya. Waktu itu begitu sih Pak Musi. Bisa juga dipisah juga bisa gitu Pak Musi. Buat sendiri dan dilabelin at cost sesuai dengan tarif BPJS-nya gitu Pak. Ini peserta butuh enggak ya perhitungan Excel ini? Butuh tak kirim? Butuh Pak, butuh Pak. Butuh. Ya, ini contoh aja loh. Ya. Oke, siap. Saran saya dibuat tersendiri tuh item sendiri. Ya, boleh dibuat item sendiri juga bisa. Jumlahnya sama. Ya. Kemudian izin Zu, nambahin Zu, mungkin terkait yang tadi pendaftaran peserta itu. Saya ingat kami pada saat sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan, jadi syarat pemenang tender mendaftar BPJS itu adalah kontrak Su. Kontrak jadi, perjanjiannya ya, Cak. Dia daftar kontrak, iya, sepakat dengan Pak Mustafa tadi, karena tidak diketahui berapa upahnya, karena upahnya terserah dealnya mereka. Jadi yang penting dari kontraknya sekian persen, tarifnya tarif seperti itu Su. Begitu, karena ketentuan tadi, Cak, kalau nilai kontraknya sampai 100 juta, maka 0,03% kan gitu ya tadi ada ya. Dan memang di total nggak sampai 1% kok itu dari nilai kontrak, betul Pak Muji memang. Itu saya sebut kecil sekali sebetulnya kan gitu nggih. Sudah di cover overhead itu maksud saya. Kok cannot ya? Kok cannot be sent ya, Cak? Kan saya gaya cepatnya Cak Muklis. Wes kehitung. Aku ngirim Excel bisa Cak Gus. Contoh PS yang 344 Suhu sudah lewat 15 menit Suhu. Sudah. Oh ya sudah, kita akhiri aja. Nanti saya kirim ke grup MS saja ya Pak Muji nggih. Contoh perhitungan HPS yang di dalamnya sudah memperhitungkan BPJS gitu nggih. Kita terlalu asik sehingga keterusannya. Gitu Pak Mustafa ya, kita harus sepakat dengan saya pun mungkin nggak lengkap juga. Kita diskusi aja yang penting. Ya, yang penting diskusi hari ini tercerahkan juga sedikit, walaupun sedikit nih Pak Muji. Ya, supaya Pak Rudi tahu titik ekstrimnya. Oh Pak Mustafa ke sini, saya ke sini, sehingga dia bisa garis tengahnya di mana gitu. Demikian Bapak Ibu, semoga diskusi kita ini bermanfaat. Ya kita bicara yang detail ini BPJS, jadi kita masih ada kurang-kurangnya. Ya mudah-mudahan kondisi ini kekurangan kita bisa tertutupi sebagian. Demikian Pak Kuswaya, saya kembalikan terima kasih pada Bapak Ibu, Pak Mustafa yang memberikan presentasi pada hari ini. Siap Su, terima kasih Su. Lanjut Cak Mus, belum ditutup closing statement. Oke, baik Bapak Ibu. Ternyata berdasarkan PP nomor 44 tahun 2015, junto PP nomor 82 tahun 2018, ada Permenaker Terang nomor 5 tahun 2021, juga ada Perpres tentang penahapan kepesertaan BPJS, Pak Bu. Maka pada setiap pembuatan HPS atau penyusunan HPS, baik itu HPS jasa konstruksi, sudah memperhitungkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian di overhead-nya atau biaya umumnya. Terus itu di luar biaya penerapan SMKK. Biaya penerapan SMKK, asuransi hanya construction all risk dan asuransi pengiriman peralatan serta perizinan terkait penggunaan alat berat kan itu. Nah, kalau pekerjaan non jasa konstruksi, misalkan jasa lainnya, maka berdasarkan pasal 6 tadi, kewajiban memberi kerja mendaftarkan pekerjaannya kepada program BPJS kecelakaan kerja, JKK, jaminan kematian, juga jaminan hari tua. Maka pada setiap penyusunan HPS non jasa konstruksi, maka si PPK juga sudah memperhitungkan
biaya untuk asuransi atau jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Sehingga PPK juga sudah terlepas. Karena kalau kembali ke pasal 3 ya tadi ya kalau tidak salah, setiap pemberi kerja kan gitu ya wajib mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS ketenagakerjaan, BPJS ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Maka supaya kita taat perundang-undangan termasuk kewajiban tentang iuran BPJS ketenagakerjaan. Itu mungkin ya Cak Gus, mungkin apa yang saya sampaikan masih banyak kurangnya, masih banyak hilapnya, semata-mata itu kekurangan saya sebagai manusia biasa. Narasumber kan manusia ya Cak Gus ya. Kita yang penting belajar bersama, ayo kita kaji mungkin ke depan yang lain lagi, bisa jadi Cak Rudi. Terima kasih. Mohon maaf, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.